Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai. Good morning, student. How are you today? Okay, good. I'm fine too, thank you. Welcome to online learning. Selamat datang di pembelajaran online. Di video kali ini kita akan belajar tentang teknologi produksi pangan bersama Ibu Diana Pitasari di SDIT Pelita Khairul Ummah. Oke Soli-Soliha, sebelum kita memulai belajar, pastikan dulu anak-anak semua sudah mandi, sudah sarapan, dan sholat duha ya nak? Oke, pasti kalian sudah semua melaksanakannya. Kemudian, siapkan alat tulis dan simak videonya ya. Oke Soli-Soliha, sebelum kita memulai belajar, agar apa yang kita pelajari hari ini menjadi berkah dan barokah serta dapat kita terima dengan baik, marilah kita mengangkat kedua tangan kita dan meminta kepada Allah untuk dimudahkan. Kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinna wa bim muhammadin nabiyya wa rasula rabbil zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Baik, semangat ya buat hari ini. Oke, agar anak-anak fokus pada pembelajaran hari ini, kita bersama-sama tepuk fokus. 1, 2, 3. Tepuk fokus. Dilihat. Didengar. Fokus. Sip deh. Di video kali ini kita akan membahas tentang perkembangan teknologi produksi pangan. Pada materi perkembangan teknologi pangan terdapat di dalam KD, yaitu 3.6. Dan ada 3 materinya. 1. Pengertian teknologi produksi pangan. Yang kedua, manfaat teknologi produksi pangan. Yang ketiga, macam-macam hasil produksi pangan. Baiklah, setelah anak-anak menonton video ini, anak-anak diharapkan dapat memahami pengertian dari teknologi pangan dan menyebutkan manfaat dari teknologi pangan serta dapat memahami macam-macam yang dihasilkan dari produksi pangan. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran, Ibu Guru mau bertanya nih, siapa di antara kalian yang suka dengan susu, keju, atau yogurt? Biar Ibu tebak ya, pasti di antara kalian suka dengan makanan tersebut ya kan? Nah, tahukah kalian bahwa makanan tersebut merupakan hasil pangan? Nah, di sini apakah anak-anak sudah tahu apa yang dimaksud dengan pangan? Oke, pangan adalah makanan. Dan untuk lebih jelasnya lagi, pangan merupakan kebutuhan pokok manusia yang berasal dari hewan atau tumbuhan yang dikonsumsi manusia untuk memenuhi kebutuhan sumber energi bagi tubuh. Adapun bahan pangan atau makanan terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu hewani dan yang kedua yaitu bahan pangan nabati. Dan yang pertama, Ibu Guru akan menjelaskan tentang bahan pangan hewani yang berasal dari hewan yang berupa daging, susu, dan telur. Kebutuhan pangan manusia yang berasal dari hewan dihasilkan dari peternakan. Selanjutnya, bahan pangan nabati berasal dari tanaman,
bisa berupa akar, daun, batang, bunga, buah, bahkan dari keseluruhan tanaman. Kebutuhan pangan manusia yang berasal dari tumbuhan dihasilkan dari pertanian dan perkebunan. Tetapi hasil pertanian dan peternakan tidak dapat bertahan lama. Makanan tersebut akan mudah membusuk sehingga tidak dapat dikonsumsi kembali. Jadi, cara yang dapat kita lakukan untuk membuat makanan tersebut bisa bertahan lama adalah dengan menggunakan teknologi pangan. Nah, kita sudah masuk di materi yang pertama, yaitu teknologi pangan. Teknologi pangan adalah penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengolah hasil pangan. Ada 3 cara yang digunakan untuk mengolah hasil pangan. Yang pertama yaitu pengawetan, yang kedua dengan pengemasan atau pembungkusan, dan yang ketiga yaitu dengan cara penyimpanan. Sekarang Ibu Guru akan menjelaskan bagaimana cara mengawetkan bahan makanan. Pengawetan biasanya kita lakukan dengan pengalengan, pengasapan, dan pendinginan. Dan cara yang kedua yaitu pengemasan makanan. Pengemasan makanan dapat kita gunakan dengan cara membungkus plastik atau membungkus daun, dan juga bisa menggunakan kaleng. Mengapa kita gunakan pengemasan seperti itu? Karena makanan ini dapat terhindar dari kotoran dan terhindar dari kerusakan makanan. Selanjutnya, cara yang ketiga yaitu penyimpanan bahan makanan. Penyimpanan bahan makanan sangat perlu diperhatikan karena agar kita aman mengkonsumsi bahan makanan sampai batas waktu yang ditentukan. Baiklah, kita sampai ke materi yang kedua, yaitu manfaat teknologi produksi pangan. Nah, di sini ada 4 manfaat. Yang pertama, menciptakan makanan jenis baru. Yang kedua, membuat makanan lebih awet. Yang ketiga, membuat makanan lebih enak. Dan yang keempat, membuat makanan lebih menarik. Baiklah, sampai sini anak-anak sudah paham ya? Sekarang kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu macam-macam hasil produksi pangan. Contoh hasil produksi pangan yang berasal dari hewan yaitu ada susu, dari produksi atau diolah susu menjadi susu bubuk dan keju. Oke, kemudian terdapat macam-macam hasil produksi pangan, yaitu yang berasal dari daging sapi, yaitu abon sapi, kornet, dan bakso. Contohnya produksi pangan yang berasal dari tumbuhan, yaitu anak-anak bisa sebutkan ya. Yang pertama buah-buahan. Buah-buahan itu dapat diolah menjadi selai, buah, dan keripik buah. Adapun contoh lain yang berasal dari tanaman yaitu keripik daun bayam dan keripik singkong. Selanjutnya, teknologi pangan pengolahan kacang kedelai. Kacang kedelai merupakan sejenis kacang-kacangan yang kaya akan kandungan nutrisi bagi tubuh kita loh. Kacang kedelai dapat diolah menjadi beberapa makanan antara lain tahu, tempe, susu kedelai, dan kecap. Nah, kira-kira kalian sudah tahu belum ya tentang proses pengolahan kedelai menjadi tahu? Oke, mari kita bahas lagi untuk lebih jelasnya. Nah, langkah-langkahnya yang pertama, cuci bersih dan rendam kedelai selama 8 jam hingga mengembang. Kemudian, kedelai ditumbuk perlahan-lahan, sedikit ditambahkan air hingga menjadi bubur. Yang ketiga, bubur kedelai dimasak hingga muncul gelembung kecil. Dan yang keempat, bubur kedelai disaring dan diberi larutan pengendap. Yang kelima, setelah mengendap, tahu siap dicetak. Oke, sampai juga kita di Ayo Berlatih. Nah, coba anak-anak lihat ada 6 gambar di sana.
Kalian bisa pilih tentang bahan pangan, itu ada apa saja dan hasil produksi pangan apa saja. Mari kita bahas bersama. Bahan pangan yaitu di situ ada daging dan tomat. Betul? Oke. Setelah itu ada hasil produksi pangan seperti kornet, roti, dan susu kotak. Baiklah, agar kalian lebih paham dan lebih memahami materi ini, silahkan kalian buka buku tema G halaman 16 nomor 1 dan halaman 21 nomor 1. Silahkan kalian mengerjakan yang teliti dan jujur ya. Baik, kita tiba di kesimpulan bahwa bahan pangan yang kita makan berasal dari hewan dan tumbuhan. Bahan pangan dapat diolah menjadi makanan baru karena adanya teknologi produksi pangan. Dengan produksi pangan, makanan akan lebih tahan lama sehingga dapat dikonsumsi sesuai dengan waktu yang ditentukan. Baiklah solih-solihah, tidak henti-hentinya Ibu Guru berpesan kepada kalian untuk tetap sholat 5 waktu, jangan lupa murojaah, sholat duha, dan patuhi perintah kedua orang tua. Selalu jaga kesehatan, dan Ibu Guru akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.